membuat satu proses metode pembelajaran dengan memanfaatkan LMS yang ada. Oke, demikian mungkin dari sambutan saya. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong untuk mahasiswa untuk dapat mengikuti kuliah umum ini sampai selesai, sehingga apa yang kami harapkan untuk dapat memutakhirkan pengetahuan Anda dan dapat mengembangkan wawasan Anda. Oke, saya tutup dengan sambutan ini dan kemudian saya membuka kegiatan pada siang hari ini, yaitu kuliah umum, webinar kuliah umum yang dilaksanakan oleh Program Studi Sarjana Pendidikan Teknologi Elektro dengan tema Membangun Personal Open Online Course atau POEC. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara kuliah umum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Insinyur Ulfah Mediati Arif, MTIPM. Acara yang keempat, acara inti, yaitu penyampaian materi oleh pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Bapak Adri untuk memulai pemaparan materinya kepada kita semua. Baik, terima kasih Mas Rizka Dami atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai narasumber yang sama-sama kita hormati Ibu Ulfah Mediati selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro atau Teknologi Elektro. Teknik elektro ya, karena tadi ada sempat saya dengar teknologi elektro. Kemudian ini teman baik saya kedua-duanya, Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa sekalian, Bu Ulfah serta Pak Sri Sukamta. Ini beliau adalah teman seperjuangan kami ketika sama-sama menempuh pendidikan S2 di Teknik Elektro tahun 2001 sampai selesai Universitas Gadjah Mada Yogyakarta gitu ya. Sehingga tiga semester ya Mbak ya, kita selalu bersama di dalam kelas, tapi masuk semester keempat mulai memperjuangkan nasib sendiri-sendiri dalam rangka untuk penyelesaian studi ya. Sehingga pada akhirnya kemudian kembali ke tanah beta masing-masing untuk berkarya kembali bersama dengan komunitas edukasinya masing-masing. Baik hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan materi terkait dengan kuliah umum tentang personal open online course. Ini adalah sebuah gerakan baru Bapak dan Ibu yang muncul di dalam dunia pendidikan, dan gerakan seperti ini sebenarnya untuk kita di Indonesia ini boleh dikatakan masih tingkat maturitinya masih berada pada level yang paling rendah, karena boleh dikatakan gerakan untuk mempersonalisasikan open online course itu masih berupa aktivitas atau kegiatan-kegiatan personal perseorangan yang belum membumi di tanah air kita. Munculnya personal open online course ini tak lain dan tak bukan adalah karena adanya keinginan dari sejumlah orang bagaimana kemudian bisa berpartisipasi di dalam dunia pendidikan dengan semua pengetahuan dan skill yang dia miliki. Dan itu tidak harus bergantung kepada institusi tempat dia berada. Nah, kalau selama ini di lembaga-lembaga pendidikan kita mengenal ada portal resmi pendidikan online dengan nama e-learning, misalnya kayak di UNP itu namanya e-learning.unp.ac.id, lalu kemudian berkembang menjadi aktivitas masif yang kemudian kita sebut dengan MOOC, Massive Open Online Course. Hanya saja Bapak dan Ibu, di dalam Massive Online Course ini dikelola oleh badan-badan tertentu yang kemudian kita menginduk kepada sistem yang mereka punya. Nah,
pada akhirnya ternyata harapan bagi sebagian orang tentang kehadiran masif online course itu tidak mampu untuk menampung ekspektasinya gitu. Makanya mulailah lahir gerakan untuk membangun bagaimana kemudian open online course ini tidak harus dibangun secara terstruktur bersama oleh sekelompok orang gitu ya, tapi bisa dilakukan dengan aktivitas personal. Bahwa ternyata kemudian untuk membangun personal education itu pun ternyata tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Apalagi pada saat ini adanya kebijakan dari pemerintah tentang merdeka belajar ya. Seperti kita ketahui bersama teman-teman sekalian, konsep merdeka belajar itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dirinya melalui penambahan kompetensi di luar dari lingkungan program studinya. Jadi misalnya saya adalah seorang mahasiswa di program studi pendidikan teknik elektro atau pendidikan teknik informatika, tapi kemudian saya memiliki suatu peminatan untuk menyelenggarakan digital marketing misalnya. Maka kemudian saya selaku mahasiswa di pendidikan teknik elektro atau di pendidikan teknik informatika memiliki kebebasan untuk menambahkan kompetensi saya melalui program-program merdeka belajar ini. Maka memungkinkan bagi saya untuk mengambil materi kuliah yang ada di luar dari program studi saya di pendidikan teknik informatika atau teknik elektro. Maka saya bisa saja kemudian belajar manajemen bisnis di Fakultas Ekonomi, atau kemudian saya bisa belajar tentang desain komunikasi visual di program studi DKV, ataupun kemudian saya bisa belajar tentang analisis data statistik untuk melihat kemajuan bisnis digital marketing saya. Maka nanti saya akan belajar di jurusan matematika tentang statistika, misalnya seperti itu. Tapi masih di dalam lingkungan perguruan tinggi sendiri. Lalu opsi yang kedua adalah mengembangkan kompetensi diri dan pengetahuannya melalui program Merdeka Belajar di luar dari perguruan tingginya. Maka kemudian di luar perguruan tinggi ini sangat banyak sekali opsi yang diberikan. Bahkan mahasiswa pun berwirausaha selama 1 semester itu bisa diakui kum kreditnya gitu ya. Diakui SKS-nya, dia boleh bermagang di perusahaan, membuka usaha sendiri, ataupun kemudian bisa saja mahasiswa UNES kemudian mereka belajar ke Universitas Negeri Padang melalui fasilitas kerjasama Merdeka Belajar yang terjadi antar universitas nantinya. Maka saya melihat bahwa kalau memang demikian kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan konsep Merdeka Belajar ini, maka sebenarnya kehadiran personal open online course ini memberikan peluang yang luas, peluang yang sangat lebar kepada mahasiswa untuk memilih kompetensi yang ingin dia dalami melalui personal open course yang dikembangkan oleh baik tenaga edukasi seperti dosen ataupun tenaga-tenaga profesional yang kebetulan dia memiliki specific skill, yang mana spesifik skill itu dia dapat mungkin melalui proses sertifikasi pada level tertentu, dan itu tidak pernah diajarkan di perguruan tinggi misalnya, tidak pernah didapatkan oleh mahasiswa melalui pembelajaran di kelas ataupun laboratorium. Sebab bagaimanapun teman-teman dan adik-adik mahasiswa sekalian, bahwa dunia pendidikan kita itu pada saat ini selalu berada di selangkah atau mungkin malah puluhan langkah di belakang dari dunia industri dan dunia bisnis. Jadi kita selalu mengejar gitu ya, mengejar ketertinggalan dari mereka. Maka memungkinkan kalau kemudian tenaga-tenaga profesional itu terlibat di dalam proses membangun apa yang kita sebut dengan POOC ini, Personal Open Online Course. Lalu kemudian mahasiswa bisa mengambil paket keterampilan di sana. Nah, itu sebagai gambaran kenapa kemudian kita merasa perlu untuk mempersiapkan personal open online course ini. Demikian juga dengan adik-adik mahasiswa nanti, dengan kehadiran POC ini memungkinkan bagi Anda untuk bisa terlibat lebih luas di dalam
melakukan penyebaran keilmuan ke tengah masyarakat. Anda bisa membangun POOC Anda, lalu kemudian men-share informasinya melalui sosial media yang Anda miliki, apakah di akun Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, yang kemudian itu bisa digunakan untuk membelajarkan masyarakat tanpa ada batasan usia, tanpa ada batasan waktu, tempat, dan lain sebagainya. Beberapa buku yang pernah saya tulis. Kalau di tahun 2008 yang lalu, mungkin teman-teman pernah membaca buku dengan judul yang sedikit mungkin kalau dibaca nyeleneh kedengarannya gitu ya, tapi padahal maksudnya adalah baik guru goblok, tapi gobloknya bukan dengan K di belakangnya, tapi dengan G. Ini diterbitkan oleh Gramedia Group ya. Ini karena keprihatinan saya ketika itu terkait tentang lagi boomingnya program IT based education. Ternyata kemudian ditanggapi oleh guru-guru kita, oleh tenaga pendidik kita, dengan memberikan tugas sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa asal sumbernya dari internet. Nah, celakanya teman-teman dan adik-adik semuanya, ternyata guru-guru kita pada saat itu memberikan tugas ke anak didik, tapi tidak mau terlibat dalam mengisi konten yang ada di internet itu. Ya, sehingga pada akhirnya dikhawatirkan adalah justru kita sebagai pendidik pada akhirnya mencelakakan anak didik kita sendiri melalui teknologi yang tidak di-guiding dengan baik dalam pemanfaatannya gitu. Dan ini yang cuplikan dari program yang kami buat tadi, itu namanya adalah Buka Project, Advanced Equity and Access for Higher Education through Open and Distance Learning. Ini hostnya adalah dari Finlandia, Temple University, lalu kemudian di Dublin City University dari Irlandia, kemudian di Indonesia adalah Universitas Negeri Padang dan Universitas Terbuka, sedangkan dari Malaysia adalah WOW University, Open University, dan dari Filipina adalah Open University Filipina. Itu lembaga-lembaga yang saat ini saya terlibat di dalam kolaborasi internasional. Itu sedikit gambaran Pak dan Ibu. Nah, sekarang kita belajar dari kondisi pandemik yang terjadi saat ini dengan COVID-19 ya. Kita melihat tidak pernah dunia ini menyangka bahwa kondisi yang diakibatkan oleh kehadiran coronavirus ini menghantam hampir rata di seluruh negara yang ada di dunia. Hampir 90% daratan dunia pada saat ini dihantui oleh kehadiran dari pandemi COVID-19 ini. Nah, pada akhirnya apa? Satu-satunya solusi yang bisa diambil untuk membatasi ruang gerak dari perkembangan pandemik itu adalah dengan mengusung slogan WFH dan SFH, ya, work from home dan study from home. Maka serta-merta kemudian wajah dunia berubah. Semua aktivitas bisnis, semua aktivitas pekerjaan yang selama ini dilakukan di kantor, di pasar, beralih kepada aktivitas yang dilakukan dari rumah. Otomatis bersamaan dengan kondisi seperti itu, maka kemudian lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi pun memperoleh dampak yang sama, di mana kemudian para dosen, guru tidak lagi mengajar melalui ke kampus atau sekolah. Kemudian mereka melakukan aktivitas pembelajaran dari rumah, dan side effect dari itu tentu saja para peserta didik, mahasiswa, para siswa juga belajar dari rumah. Nah, banyak hal yang kemudian kita ambil hikmahnya dari kondisi ini. Setelah, kalau di Indonesia sendiri kita lihat, setelah 3 bulan berlalu aktivitas kita dengan SFH dan WFH, perlahan mulai terjadi perubahan mindset ya, terjadi perubahan sikap ya, adaptasi dan acceptance dari masyarakat kita terhadap kehadiran teknologi. Maka pada hari ini kita betul-betul merasakan kalau dahulu dunia teknologi pendidikan itu dianggap sebagai hanya sebagai sebuah pilot project mercusuar untuk memperlihatkan bahwa dunia pendidikan itu bisa beradaptasi dan mengadopsi kehadiran teknologi baru, hanya menjadi kajian-kajian riset. Maka hari ini itu tidak lagi seperti itu. Itu sudah menjadi suatu kebutuhan yang masif. Betul-betul sudah menjadi suatu kebutuhan semua orang.
ya di semua jenjang level pendidikan, bahwa kita merasakan kehadiran teknologi itu memang merupakan suatu keharusan di dalam dunia pendidikan. Hanya saja kemudian ada resistensi yang luar biasa yang kemudian hadir dari tenaga-tenaga pendidik kita. Mereka seakan-akan terkejut gitu ketika di awal Maret kita masih ke kampus ngajar, kemudian ketika guru-guru kita masih ke sekolah untuk melakukan proses pembelajaran, lalu tiba-tiba muncul kebijakan untuk study from home, work from home, maka semuanya berteriak, "What's? Apa ini?" gitu ya. Bagaimana mungkin saya akan berubah secepat ini? Saya nggak tahu apa-apa tentang teknologi gitu. Saya nggak tahu apa-apa tentang gimana cara menggunakan internet untuk pembelajaran. Saya nggak ngerti apa-apa tentang bagaimana mendesain pembelajaran. Sehingga di dalam kuarter kedua dari tahun 2020 ini, teman-teman dan adik-adik mahasiswa, kita melihat betapa sporadisnya pola pemanfaatan teknologi yang boleh kita katakan kata kuncinya adalah the power of kepepet ya. Sehingga kemudian kalau orang Padang bilang itu tidak ada jenjang kayu pun tidak ada kayu jenjang pun di kaping gitu ya. Artinya apa, adik-adik mahasiswa, bahwa kalaupun sekiranya tidak akan ada kayu lagi yang bisa digunakan untuk memasak, maka kemungkinan kayu yang ada di tangga pun akan dicincang untuk bisa digunakan untuk pembakaran di dapur, kira-kira seperti itu. Maka pada saat ini dalam kuarter kedua ini, bulan Maret hingga Juni ini, maka apapun yang dimiliki oleh tenaga guru kita, tenaga pendidik kita, dosen dan guru-guru kita, mereka berupaya menggunakan semua fasilitas yang mereka miliki, semua apa yang mereka punyai dengan skill seadanya untuk memastikan bagaimana kemudian proses pembelajaran tetap berjalan. Ada yang kemudian ya bisanya hanya menggunakan WhatsApp ya, aplikasi Messenger WhatsApp, ada yang menggunakan Facebook, lalu kemudian membentuk grup dengan para siswa dan mahasiswanya. Tapi itu sifatnya adalah direktif ya, pola interaktif tidak terjadi. Jadi kecenderungan yang terjadi kemudian adalah di mana guru atau dosen men-share bahan pelajaran atau materi tugas yang akan diberikan kepada para siswa dan mahasiswa. Lalu kemudian para siswa dan mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan tenggat waktu itu. Belum lagi dengan kasus pemerataan kualitas jaringan dan lain sebagainya yang terjadi di tanah air ya. Bahkan di sini Bapak dan Ibu, tidak sedikit kemudian mahasiswa itu ketika mereka sudah berada di kampung itu kemudian harus pergi ke dataran yang tinggi berjarak 20 km dari rumahnya untuk bisa mendapatkan sinyal, agar kemudian bisa melihat isi pesan Messenger yang ada di chat WA grup dari dosennya, ataupun kemudian bisa melakukan akses konten e-learning dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi dilema, tetapi mau tidak mau ini menjadi suatu paradigma baru. Walaupun dia menjadi dilema yang luar biasa, tapi pada akhirnya menjadi suatu paradigma. Hari ini meskipun dengan kondisi the power of KPP tadi, kita slow but sure, perlahan tapi pasti mulai kemudian mengubah wajah pemanfaatan teknologi itu kepada pemanfaatan teknologi yang lebih terstruktur untuk kebutuhan pendidikan, sehingga kemudian bagaimana kita bisa melakukan record keeping terhadap aktivitas para siswa, aktivitas para mahasiswa kita. Kita tetap bisa melakukan asesmen terhadap semua item-item aktivitas itu, lalu kemudian semuanya bisa terdata dan grade-nya bisa diperoleh. Maka perlahan mulai disadari bahwa ternyata sistem kejut dengan sporadis seperti itu bukanlah solusi yang bagus. Dan dari hasil survei yang kami lakukan pada saat ini, ternyata dari kita ambil beberapa sampel itu, dari 100% tenaga pendidik kita itu 60%-nya itu berada pada ranah
kuartal 3, kuadran 3 gitu ya, di mana pada ranah itu mereka adalah orang-orang yang tengah berusaha untuk bermigrasi ke dalam dunia digital, namun tiba-tiba kemudian mereka mendapatkan beban yang mereka anggap di luar batas pundak mereka untuk memikulnya, dan itu 60% tenaga pendidik kita berada pada ranah itu. Sedangkan hanya 40% saja tenaga pendidik kita yang berada di kuadran 1 dan 2, di mana kalau kuadran 1 itu adalah kuadran terbaik, di mana mereka memang sudah bisa menerima dan sudah biasa memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan proses pembelajarannya. Dan kuadran kedua adalah mereka yang sudah terbiasa beradaptasi dengan berbagai teknologi, lalu kemudian tengah berupaya untuk memigrasikan teknologi itu sebagai tool untuk delivery konten pembelajarannya kepada para peserta didik. Dan yang kasihan sekali adalah mereka yang berada di kuadran keempat. Bahkan tidak sedikit kemudian ada guru yang kemudian melapor kepada kepala sekolah, "Pak, kalau kayak gini saya nggak sanggup, Pak, nggak bisa saya, Pak. Biarlah saya ngajukan pensiun dini saja daripada saya harus mengajar menggunakan teknologi seperti ini," gitu. Jadi ini yang di kuadran 4 yang butuh perhatian kita sebenarnya. Nah, maka saya melihat bahwa melalui personal open course ini, apalagi adik-adik mahasiswa yang kebetulan hari ini berada di kampung halamannya masing-masing, maka inilah tugas kita sebenarnya untuk mengademkan tenaga-tenaga pendidik kita yang 60% tadi yang berada di dalam ranah kegundahan. Tentang bagaimana sih menyelenggarakan pendidikan ini idealnya dengan dukungan teknologi pada saat mereka dipisahkan oleh tempat, ya, siswa berada di rumah, guru berada di rumah gitu ya, dosen berada di rumah, mahasiswa berada di rumah. Maka harapannya adalah adik-adik mahasiswa ini menjadi ujung tombak perubahan di dalam dunia pendidikan itu. Mari kita posisikan dan tempatkan diri kita untuk membantu mereka sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang kita miliki. Nah, apalagi adik-adik mahasiswa pada saat ini mungkin beberapa perguruan tinggi juga tengah menyelenggarakan program kuliah kerja nyata misalnya. Ya, KKN itu kemudian kita arahkan kepada bagaimana peningkatan kapasitas mahasiswa di tengah masyarakat untuk membelajarkan masyarakat dengan digital teknologi. Ya, membantu tenaga pendidik di dalam mengembangkan bahan-bahan ajar dan lain sebagainya. Inilah realita yang kita lihat. Nah, ditambah lagi dengan salah satu tantangan yang akan kita hadapi dengan kehadiran dari revolusi industri 4.0 yang mana ini merupakan revolusi yang bergerak begitu cepat. 5 tahun yang lalu kita tidak pernah membayangkan bahwa teknologi itu akan semapan seperti yang kita hadapi saat ini. Maka kemudian bagaimana kita bisa menyikapi, menghadapi, hidup dan beradaptasi dengan teknologi baru yang sangat cepat berubah dan bergerak gitu ya. Sehingga kemudian mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap untuk berada di dalam lingkungan teknologi revolusi 4.0 ini. Dan seperti yang kita ketahui, bukan hanya karena pandemik sebenarnya keharusan kita untuk mulai melek dengan kehadiran teknologi digital gitu. Tapi salah satu pendorongnya adalah juga kehadiran industri revolution 4.0 ini. Ya, kita tidak menginginkan nanti Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, adik-adik mahasiswa, begitu Anda keluar dari perguruan tinggi, ternyata Anda menjadi orang yang tidak ngerti apa-apa dengan teknologi. Sehingga pada akhirnya Anda berada menjadi korban dari persaingan persaingan tingkat tinggi yang terjadi di dunia kerja. Di sisi lain orang sudah menggunakan teknik-teknik automasi, telah menggunakan sistem pengontrolan dengan big data, dengan proses komunikasi, sehingga kemudian banyak bidang-bidang yang kemudian hilang akibat kehadiran teknologi ini yang kita sebut dengan kehidupan hari ini yang disruptif gitu ya. Maka banyak bidang-bidang pekerjaan, peluang pekerjaan yang selama ini ada sekarang digantikan oleh automasi. Dan Anda yang sekarang jadi mahasiswa, begitu tamat nanti entah akan seperti apa persaingan yang terjadi karena akibat dari revolusi industri ini.
Nah, oleh sebab itu, maka bagaimana kemudian kita bisa membekali mereka dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana kita hidup dengan kehadiran teknologi, dan salah satunya adalah tentu dengan mengubah wajah dari proses pendidikan itu sendiri dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, tentu lebih baik langkah pertama kita pahami terlebih dahulu apa sih itu yang open online course. Open online course itu adalah suatu misi dari sejumlah komunitas orang yang melakukan deklarasi keterbukaan di dalam dunia pendidikan dan pengajaran gitu ya. Maka kemudian beberapa di antaranya bergabung di dalam suatu framework yang disebut dengan MOOC, Massive Open Online Course. Dan saat ini beberapa penyedia jasa konten untuk MOOC itu yang cukup populer itu adalah antara lain seperti edX, lalu Coursera, Udacity, OpenStudy gitu ya, FutureLearn, dan banyak lagi yang lainnya tergantung kepada keberadaan dari MOOC itu di negara masing-masing. Bahkan kemudian perguruan tinggi pun mulai terlibat untuk mengembangkan MOOC ini gitu ya. Tujuannya adalah bagaimana kemudian kita menyediakan platform. Walaupun beberapa di antaranya seperti kayak di Coursera itu memang tidak semuanya open gitu ya. Tapi cukup banyak tersedia kelas-kelas course yang bisa kita akses secara free tanpa harus membayar. Di Udacity juga demikian, di IDX juga demikian ya. Sehingga kemudian Anda bisa mengikuti berbagai tutorial, berbagai course yang pada akhirnya nanti apabila Anda berhasil menyelesaikannya, maka kemudian Anda mendapatkan dua komponen. Yang pertama adalah Certificate Completion of Course, dan yang kedua adalah Certificate of Competence. Ya, yang pertama adalah sertifikat berkaitan dengan penyelesaian dari course yang kita ikuti. Dan ini untuk MOOC ini sendiri, ini ada lembaga independen penyedia jasanya gitu ya. Maka kemudian nanti pada saat kita menginginkan sertifikat itu baru kemudian kita membayar. Kayak Microsoft di edX itu menyediakan beberapa course, semuanya free. Kita ingin mengetahui bagaimana optimasi dari aplikasi Teams untuk edukasi, Anda bisa bergabung di sana dan itu free untuk diakses, dan itu bisa diakses sekali kita membuat akun, itu bisa diakses seumur hidup. Hanya saja nanti ketika Anda menginginkan sertifikasi pengakuan bahwa Anda sudah menyelesaikan course di bidang misalnya Microsoft Teams for Education, maka nanti Anda harus bayar 139 US dollar. Nah, itu salah satunya. Jadi targetnya adalah open dan online dari course-nya, tetapi nanti kalau Anda butuh sertifikat baru itu yang berbayar. Tetapi juga kemudian tidak sedikit juga yang menyediakan sertifikatnya secara free. Nah, maka kemudian berdasarkan pengalaman kalau MOOC ini sendiri ini mulai terdengar gaungnya semenjak awal 2010-an gitu ya. Dan puncaknya itu terjadi di rentang waktu 2014 sampai 2017 kemarin. Itu puncak dari orang membahas dan mempresentasikan di berbagai riset yang terkait dengan MOOC ini. Lalu kemudian mulailah muncul keinginan bagaimana kemudian kalau umpamanya untuk MOOC ini misalnya Coursera menyediakan course, berarti platformnya adalah platform dari Coursera. edX juga demikian, platformnya adalah platform edX, maka nanti sertifikat diperoleh dari edX walaupun instrukturnya dari Microsoft, dari MIT dan lain sebagainya. Maka kemudian muncul aktivitas yang disebut dengan participatory open online course. Bagaimana kemudian ini tidak seperti aktivitas di MOOC gitu ya, dan ini dimulai dari City University of New York di Amerika gerakan ini. Lalu kemudian bagaimana orang-orang secara individual bisa berpartisipasi untuk membangun open online course, dan pada akhirnya itu mulai bergerak dari participatory menjadi personal.
Sehingga kemudian orang lebih populer dan mengenal dengan istilah personal open online course. Bagaimana kemudian para peserta didik, anak didik melalui konten-konten yang dikembangkan secara personal oleh para guru, para dosen, lalu mereka juga bisa melakukan personalized learning-nya. Jadi mereka bisa belajar sesuai dengan keminatannya, tergantung kepada apa yang tersedia di POOC itu. Sehingga dengan demikian POC itu memungkinkan bagi kita untuk secara fleksibel anytime, anywhere untuk learning ya, untuk belajar secara fleksibel dimanapun dan kapanpun tanpa harus berkaitan dengan peer interaction ya. Jadi Anda betul-betul belajar secara personal dengan mediatornya juga personal gitu. Jadi Anda betul-betul seakan-akan memperoleh seorang mentor gitu ya. Jadi misalnya saya memiliki sebuah POOC dengan domain misalnya e-learning.muhammadadri.id misalnya seperti itu. Maka kemudian course yang saya sediakan di sana adalah course-course yang memang itu bidang kompetensi saya. Lalu kemudian Anda bisa bergabung ke sana dan Anda kemudian seolah-olah merasakan mendapatkan mentor pribadi dari saya sendiri gitu. Jadi seolah-olah Anda berinteraksi dengan instruktur secara kontinu dalam pola mentorship gitu ya. Maka kemudian ketika itu kita lakukan, kesadaran belajar itu tidak dilakukan karena institusional, tapi kesadaran belajar itu dikarenakan oleh dorongan dari internal intern dari pribadi si anak didik bahwa dia pingin seperti ini, lalu kemudian dia masuk ke kelas yang kita tawarkan. Itu kira-kira gambaran umum dari seperti apa sih POOC itu. Walaupun nanti untuk konsepnya sendiri, untuk implementasinya sendiri, maksudnya kita boleh saja menggunakan platform apapun ya, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa memungkinkan saja kemudian untuk platform delivery-nya kita menggunakan Google Classroom atau menggunakan Edmodo atau menggunakan Moodle ya, atau menggunakan Microsoft Teams sekalipun untuk proses seperti itu, atau malah kemudian Anda bergabung di Udemy misalnya atau bergabung di Coursera, tetapi kemudian course yang kita sediakan itu adalah course yang bersifat open dan kita mengelolanya secara personal gitu ya. Dan ini memungkinkan kita menciptakan apa yang disebut dengan POOC tadi. Nah, lalu kalau demikian bagaimana dan di mana kita harus memulainya? Nah, sebagai tenaga pendidik Bapak dan Ibu, barangkali kita akan berbicara tentang untuk memulai pengembangan POOC ini adalah empat persoalan ini mungkin menjadi perhatian kita bersama. Pertama adalah bagaimana teaching and learning yang kita lakukan hari ini, teaching and learning today. Seperti apa sih pembelajaran yang saat ini kita lakukan gitu. Apakah semua konten-konten materi perkuliahan dan pembelajaran yang kita miliki itu sudah dalam format digital? Apakah kemudian sudah disupport dengan berbagai video tutorial dan lain sebagainya, atau masih mengutamakan perkuliahan konvensional dengan kekuatan tatap muka gitu, sehingga ketika dalam kondisi berjarak ini pada akhirnya kita hanya membagikan kembali konten-konten yang sudah kita miliki kepada mahasiswa melalui fasilitas chat seperti WhatsApp gitu ya. Jadi itu hanya menjadi delivery. Maka dalam konsep itu ya belum terjadi apa yang kita sebut dengan POOC. Yang terjadi itu baru hanyalah e-content gitu ya, di mana konten itu di-share dengan memanfaatkan delivery teknologinya adalah WhatsApp. Lalu yang kedua, mari kita lihat diri kita masing-masing. Sejauh mana sih teknologi kompetensis yang kita miliki gitu ya. Apakah kita sudah mumpuni dan memiliki kemampuan untuk menciptakan konten-konten yang berbasis teknologi digital? Sebab bagaimanapun dengan kehadiran kondisi saat ini dengan study from home, work from home, teknologi digital itu menjadi teknologi yang dianggap paling mumpuni untuk menjembatani proses pendidikan dalam bentuk jarak jauh seperti itu gitu ya. Maka kemudian kita lihat
sejauh mana sih kompetensi kita. Tujuannya apa Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, agar nanti kita tidak memaksakan diri, gitu ya, memaksakan diri di luar batas kemampuan yang justru pada akhirnya kita depresi sendiri, gitu. Ya, maka oleh sebab itu ketika kita menyadari misalnya di poin 2 ini bahwa dari sisi kompetensi teknologi, ya saya masih terbatas misalnya, maka di sanalah waktunya kita untuk mencari partner, mencari mitra, gitu ya. Kayak dosen-dosen senior kita di kampus barangkali ya untuk aspek yang kedua ini, atau guru-guru senior kita di sekolah ini menjadi dilema yang luar biasa bagi mereka ketika harus dipaksa mereka untuk memanfaatkan teknologi, gitu. Bahkan tidak sedikit Bapak dan Ibu ya, sangat sering malah kita mendengar istilah, wah udah pakai komputer mah makanya saya jadi pusing, gitu ya. Keluhan-keluhan seperti itu sering kita dengar dari tenaga pendidik kita, gitu ya. Ayo, udah pakai komputer kita nambah kerjaan, mendingan yang ngajar seperti biasa aja, gitu ya. Ngajar pakai berdiri di depan kelas lalu ceramah, gitu ya, dengan tatap muka seperti itu. Tapi ingat bahwa saat ini kondisinya tidak bisa kita melakukan kelas seperti itu, gitu. Jadi oleh sebab itu jika memang kita merasakan ada keterbatasan teknologi, ya monggo kita harus legowo mengakui bahwa saya nggak bisa untuk hal-hal seperti ini. Maka kita punya regenerasi. Kita punya orang-orang yang siap mengambil alih tongkat estafet dari kita, gitu. Lalu kemudian kita berdayakanlah dosen-dosen, guru-guru muda kita untuk kemudian membantu. Yang penting adalah konsep dari konten pembelajarannya itu dari kita arahkan. Lalu kemudian dengan bantuan mereka pada akhirnya mungkin persoalan yang kedua ini bisa sedikit tereduksi, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kita lakukan analisis skill dan konten. Artinya Pak dan Ibu, kita sesuaikan kembali konten-konten pembelajaran dengan skill yang kita miliki tadi, gitu. Ya kalau bisanya hanya baru membuat konten pembelajaran dengan slide presentasi PowerPoint, ya sudah kita terima aja itu dulu. Ya, lalu kita sesuaikan kontennya. Sehingga kemudian semua struktur konten materi pembelajaran dalam satu semester itu sudah kita siapkan slide presentasinya. Maka nanti mungkin gimana cara menyajikan slide presentasi ini agar kemudian mahasiswa bisa memahami kontennya, agar kemudian para guru kita menyampaikannya dan para siswa bisa menerimanya dengan baik apa yang dimaksud dari slide itu. Maka tentu tidak mungkin mentah-mentah slide dalam bentuk file PPT itu dikirim begitu saja melalui WhatsApp, gitu ya. Maka mungkin kita sedikit belajar, ya. Misalnya ya kita googling lah, cari-cari apa sih aplikasi yang bisa kita gunakan untuk merekam aktivitas di layar, supaya nanti ketika saya mengajar, maka kemudian slide PowerPoint-nya saya tayangkan, lalu kemudian penayangan saya itu saya rekam di layar lengkap dengan narasi penjelasan, misalnya seperti itu. Ya kita cari-carilah di Google, maka kemudian cukup banyak sekali aplikasi yang bisa kita dapatkan, ya. Ada Camtasia, lalu ada IC-Soft Screen Recorder, lalu kemudian ada Screencast-O-Matic, ada Bandicam dan lain sebagainya. Dan itu memiliki fitur-fitur yang mirip, hampir sama, hanya saja kemudian ada yang dilengkapi dengan fasilitas zooming kepada objek tertentu seperti di Camtasia, gitu ya. Nah, kalau kita pakai Bandicam dan IC-Soft misalnya atau Screencast-O-Matic, ya kita hanya akan merekam satu layar penuh apa adanya, gitu ya. Lalu kemudian setelah kita peroleh, lalu outputnya akan menjadi sebuah video. Maka video ini boleh saja kemudian kita share melalui YouTube misalnya, atau kemudian kalau Bapak Ibu takut dengan kemungkinan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, ya sudah, upload saja ke Google Drive kita dahulu, lalu kemudian alamat Google Drive kita itu yang kita share ke mahasiswa untuk player view-nya, video player viewer-nya. Lalu kemudian mahasiswa nanti menyaksikan tayangan materi itu melalui smartphone mereka.
Kalau untuk mahasiswa dan anak didik kita sendiri, Bapak dan Ibu, anak sekolahan, para siswa yang ada hari ini, kita justru tidak perlu khawatir lah dengan kompetensi dan kapasitas mereka dalam hal pemanfaatan teknologi. Justru kita ini yang perlu di banyak memiliki waktu untuk latihan dan memiliki kesediaan untuk dilatih dalam memanfaatkan teknologi ini. Kenapa Bapak dan Ibu? Mereka adalah generasi milenial. Mereka adalah kalau hari ini boleh kita katakan mereka bukan lagi generasi baby boomer seperti generasi kita. Mereka adalah generasi Z. Ya, di mana mereka sudah sangat digital, nyaman dengan digital. Mereka adalah teknologi savvy. Sementara dan di sisi lain boleh kita katakan mereka adalah digital native. Apalagi mahasiswa kita hari ini rata-rata itu sudah kelahiran tahun 2000-an ya, 2001, 2002. Hari ini mereka menjadi mahasiswa. Maka mereka itu ketika lahir sudah terbiasa dengan kehadiran teknologi digital. Mereka adalah digital native. Sementara justru kita yang merupakan digital imigran. Ya, yang namanya imigran ya tentu kita butuh waktu untuk beradaptasi. Maka kemudian di tahapan yang ketiga itu kita coba untuk tidak membiarkan mereka lepas begitu saja beradaptasi dengan teknologi gitu ya. Tapi kita guiding. Gimana cara mengguidingnya ya? Dengan cara kita melibatkan diri di dalam hal pencaharian konten-konten yang ada di luar sana. Misalnya di YouTube, misalnya kemudian di web, ya di blog pribadi dan lain sebagainya. Maka kemudian konten-konten itu yang kita strukturkan di dalam kerangka pembelajaran kita, sehingga kemudian anak didik kita mereka menjadi lebih terarah, bahwa kemudian mereka bisa mengeksplorasi, ya itu adalah hak-hak mereka, itu kebebasan mereka, tapi nanti ketika mereka mengeksplorasi itu masih memanfaatkan dari koridor guiding yang kita sediakan. Maka kalau 3 komponen ini udah siap kita lakukan, maka baru kita bisa mengimplementasikan di poin yang keempat. Let's make change. Ya, kita lakukan perubahan. Maka di mindset kita pada saat ini adalah student first. Artinya apa Bapak dan Ibu? Apa yang saya lakukan di rumah saat ini tak lain dan tak bukan adalah dalam rangka untuk memberikan pengetahuan, keterampilan kepada anak didik saya. Maka apapun itu akan saya lakukan agar apa yang mereka butuhkan itu bisa saya penuhi. Ya, kira-kira itu yang akan kita lakukan. Tapi bagaimana mungkin kita akan berada di langkah yang keempat kalau sekiranya kemudian di wilayah 2 dan 3 kita masih belum bisa melakukan apa-apa gitu. Maka perubahan apa yang akan bisa kita berikan untuk mahasiswa kita? Perubahan apa yang akan bisa kita berikan terhadap dunia pendidikan kita kalau kemudian ternyata kita tidak membuka diri terhadap kehadiran teknologi itu sendiri? Maka upaya kita untuk memahami teknologi itu merupakan suatu keharusan gitu ya. Karena kalau kita bersikukuh dengan sikap aristokrat kita, dengan sikap feodalisme kita gitu ya, bahwa saya ini adalah expertnya gitu ya. Anda tidak boleh menerima ilmu dari tempat yang lain kecuali dari saya. Kalau kita masih bersekukuh seperti itu, sementara di sisi lain kadangkala anak didik kita itu mereka sudah mempelajari konten pembelajaran itu sebelum kita memberikan kepada mereka gitu. Sehingga jangan sampai nanti justru kita menyampaikan sesuatu yang sudah mereka ketahui, yang pada akhirnya itu akan melahirkan sikap boring ya, kebosanan daripada anak didik kita gitu. Nah, jangan sampai halo. Oke. Kita lanjutkan, jangan justru kita membuat kesalahan di dalam memanfaatkan teknologi seperti tayangan sederhana berikut ini. Ya.
Suaranya nggak ada ya? Ya, ini adalah sebuah video komersial break sebenarnya dari Lenovo gitu ya, yang menjelaskan sebenarnya betapa reliable-nya produk-produk mereka gitu. Tapi di dalam konteks yang dalam pembicaraan kita hari ini sebenarnya itu adalah salah satu gambaran ketika sebuah teknologi itu berada di tangan orang yang tidak mengerti teknologi, ya pada akhirnya itu yang terjadi gitu. Sebuah laptop Lenovo itu justru dijadikan sebagai talenan ya, kemudian dicuci, dimasukkan ke dalam oven gitu ya. Jadi itu yang kesalahan dalam pemanfaatan teknologi tadi gitu. Makanya kemudian di tahun 2008 itu saya menghimbau dengan melalui tulisan buku saya yang berjudul Guru Goblok itu, bagaimana kemudian jangan sampai kita salah kaprah dalam menyikapi kehadiran teknologi digital dalam pendidikan gitu. Mari kita berpartisipasi untuk mengisi kontennya. Karena pada dasarnya Bapak dan Ibu, di sisi lain anak didik kita hari ini mereka adalah generasi digital natif. Mereka sudah terbiasa dengan perangkat-perangkat digital. Ini seperti video singkat berikut ini sama-sama bisa kita lihat. Ya, engage me gitu ya. Libatkan kami, ikatkan kami gitu. Jangan ajarin kami dengan hal-hal yang sudah kami ketahui. Kita kira itulah suara yang disampaikan oleh para anak didik kita di abad 21 hari ini gitu ya. Jangan ajarin kami how to be understand. Jangan ajarin lagi kami untuk remember
bahwa kami bisa memahami dari berbagai sumber belajar, bahwa kami bisa mengingat. Kalau kita lihat dari taksonomi Bloom itu, maka 3 level di bawah itu sudah tidak waktunya lagi kita berada di ranah itu ketika menyelenggarakan proses pembelajaran. Harusnya kita sudah bisa mulai melangkah ke 3 ranah di atasnya, ke 3 jenjang level yang di atasnya, to be analyzed. Bagaimana kemudian dengan critical thinking yang kita latihkan kepada mereka, mereka sudah belajar untuk menganalisa gitu ya, to evaluate, untuk mulai mengevaluasi gitu ya. Sehingga pada akhirnya melalui proses jenjang pendidikan yang mengasah kemampuan di critical thinking mereka akan menjadi peserta didik, anak-anak didik kita, generasi yang kreatif ya, enable me to be kreatif gitu, untuk menjadi kreatif. Lihatlah hari ini Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, orang tidak lagi bergantung ya, generasi muda kita sekarang, mereka tidak lagi bergantung untuk mengusung ijazahnya masuk ke perusahaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan mereka menjadi content creator, dengan mereka menjadi seorang enabler, dengan mereka menjadi seorang influencer, itu sudah cukup untuk menghidupi mereka dengan layak, bahkan dengan penuh kemewahan gitu ya. Itu salah satu contoh bagaimana kemudian dunia digital itu telah mengubah pola hidup sosial kita. Walaupun memang ada beberapa kritisi yang mengatakan bahwa dunia digital itu menghadirkan kehidupan pribadi yang jauh lebih individualis dibandingkan dengan zaman kolonial gitu ya. Kalau di zaman kolonial, individualis itu dimiliki oleh mereka yang berada di level di level demang ke atas gitu ya. Tapi kita tidak memikirkan aspek seperti itu gitu ya. Bahkan ada sedikit kritisi juga dengan sosial media, itu justru mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, bapak, ibu, anak-anak sama-sama duduk di meja makan, mereka berdekatan tapi nggak saling ngomong, tapi justru sibuk dengan handphone mereka masing-masing, saling tegur sapa dengan teman-teman mereka masing-masing yang ada entah di mana, di luar sana gitu ya. Tapi terlepas dari semua kritisi itu, tidak ada salahnya kalau kemudian kita mencoba untuk mengadopsi semua kemungkinan ini. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana kita melakukan transisi ke pengajaran daring personal ini adalah ya kembali seperti tadi, kita lakukan terlebih dahulu semacam introspeksi diri, analisis awal kembali bagaimana kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Lalu kemudian hambatan yang dihadapi dalam proses adopsi teknologi. Karena analisis ini menjawab ke 5 pertanyaan utama ini menjadi key point ketika kita betul-betul akan berkiprah untuk berpartisipasi di dalam pengembangan personal open online course ini. Dan yang ketiga adalah persoalan pembiayaan akses. Nah, ini menjadi suatu dilema gitu ya. Hampir seluruh Indonesia hari ini mahasiswa rame-rame demo mengajukan permohonan untuk penurunan UKT dan lain sebagainya, lalu mempertanyakan gimana cara kami mengakses, apakah biaya akses, kan kami sudah bayar UKT, kenapa untuk akses kami harus bayar lagi dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi suatu kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara institusional. Tapi kalau kita sudah berada di personal open online course, kita tidak mikirkan ini. Kalau mereka berminat ya monggo silahkan join. Persoalan pembiayaan akses ya mereka akan menanggung sendiri gitu, siap untuk dengan segala konsekuensi ketika mereka memutuskan untuk bergabung di dalam POC. Lalu kemudian yang paling penting itu adalah kemampuan dalam pengembangan konten, karena nanti juga berdampak, ingat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, para anak didik kita, mahasiswa itu akan mengakses konten itu melalui layar monitor gitu ya. Dan jujur kita harus akui bahwa berinteraksi dengan layar monitor itu sangat gampang sekali melahirkan eye fatigue, kelelahan mata, kelelahan psikologi dan lain sebagainya. Maka kita harus yakini bahwa bagaimana kemudian konten yang kita kembangkan itu merupakan sebuah konten yang menarik, kemudian interaktif dan mampu untuk menggerakkan semua komponen yang ada
menggerakkan semua elemen belajar yang ada pada diri anak didik kita, yang secara garis besar yang kan kita kenal ada 3 learning style ya. Ada yang auditory, ada yang visual, lalu ada yang kinestetik. Maka kita bisa melihat kekuatan mana yang mau kita berdayakan. Maka dalam hal ini kita bisa memilih teknologi yang sesuai dengan itu dalam hal pengembangan konten. Nah, setelah itu baru kita transisi kepada pengajaran daring personal. Nah, apabila kita sudah memutuskan, oke, saya hari ini akan mulai untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan saya secara terbuka kepada siapapun di dunia ini. Kalau kita menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia, ya barangkali kita mengatakan dia boleh diakses oleh siapapun selagi dia bisa berbahasa Indonesia yang baik misalnya. Maka kemudian kita mencoba untuk memetakan perjalanan kita di dalam mengembangkan POC itu. Maka langkah pertama adalah kita lakukan analisis terlebih dahulu. Sejauh mana sih skill, teknologi, dan anak didik kita. Lalu kemudian kita lakukan perancangan, yang tentu saja perancangan dari konten pembelajaran yang kita lakukan itu adalah disesuaikan dengan ketersediaan teknologi yang kita miliki, disesuaikan dengan kemampuan kita. Lalu kemudian setelah itu kita baru masuk ke dalam tahapan development. Ini saya our journey ini saya adopsi dari model yang dikembangkan model ID ya, instructional design yang kita kenal dengan istilah ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Maka di dalam proses development ini Bapak dan Ibu, kita kembangkanlah konten, sistem, dan learning modelnya agar kemudian ada sesuatu yang menjadi karakter ketika orang masuk ke kelas kita, ke POC kita, orang udah tahu, ini pasti punyanya Pak Adri, oh ini pasti punyanya Bu Ulfa, ini pasti punyanya Pak Sri Sukamta, kira-kira seperti itu. Lalu di dalam implementasinya, maka kemudian kita gunakan di dalam sistem pembelajaran. Ya, setelah itu baru kemudian kita evaluasi dari sisi konten, learning methodnya, result, dan efeknya gitu ya. Dan setelah itu baru kemudian kita lakukan asimilasi, di mana skill dan konten yang kita miliki tadi kita share sebagai open education resources melalui POC yang kita miliki. Nah, itu gambaran kira-kira dari sisi aspek motivasi dan skill kompetensi personal yang harus kita miliki. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita untuk membangun POC content delivery teknologinya? Maka Bapak dan Ibu, kita tinggal menjawab terlebih dahulu yang mana yang mau kita gunakan. Dia open online course, tapi apakah kita akan memanfaatkan sistem yang sudah ada dalam bentuk free, atau kemudian kita mau bergabung kepada sistem yang berbayar. Nah, maka kemudian keputusan yang kita ambil ketika memilih antara free dan berbayar ini merupakan salah satu keputusan kecil tapi berdampak besar, gitu ya. Kenapa Bapak dan Ibu? Kalau kita pilih sesuatu sistem yang free, maka kemudian otomatis semenjak awal kita membangun, ya betul-betul semuanya free gitu yang kita apakan, termasuk nanti kemudian proses pembayaran, proses pembelajaran yang dilalui oleh mahasiswa melalui teknologi yang juga free. Konten-konten pengembangan konten pun kita gunakan konten-konten dan teknologi yang free. Misalnya untuk desain grafis, kalau selama ini kita gunakan Photoshop, ya udah kita hari ini mulai bermigrasi dengan menggunakan GIMP misalnya. Lalu kemudian untuk screen recorder misalnya selama ini kita pakai Camtasia, ya hari ini kita mulai bermigrasi ke free screen capture gitu ya. Banyak lagi yang lain. Tapi kalau kemudian kita memiliki sedikit funding, ya anggaplah investasi untuk skill, lalu kita pilih sistem-sistem yang berbayar, tapi nanti barangkali peserta kita free kan. Pertanyaannya adalah, lalu dari mana kita dapat? Kembali kepada mindset tadi Pak dan Ibu. Kita menyelenggarakan POC ini
untuk benefit atau untuk agar tangan kita berada di atas gitu. Kalau orientasi akhirnya benefit, ya udah nggak usah bangun POC, gabung aja di MOC yang ada, masuk di Udemy, gabung di Coursera, Anda bangun kontennya, lalu Anda jual di sana, selesai. Atau kalau di level nasional, ya udah Anda bisa gabung di Ruang Guru misalnya, atau di Skill Academy, atau yang baru sekarang itu Ruang Kampus, ya, yang khusus kerjasama Ruang Guru dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan course online. Jadi itu keputusan yang sangat tergantung kepada kita untuk memilih platformnya gitu, apakah yang platform yang free atau platform yang berbayar. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu, memang jujur harus kita akui, ketika kita bermigrasi kepada sistem-sistem yang free, bagaimanapun tentu dia memiliki kekurangan dibandingkan dengan sistem yang berbayar. Kalau sistem yang berbayar itu dikembangkan oleh sebuah profit oriented corporate, ya, perusahaan yang berorientasi profit. Tentu mereka akan mengupayakan sistem atau aplikasi yang dikembangkan itu adalah betul-betul zero tolerance, betul-betul berada di dalam zero fault tolerance gitu ya, bahwa memiliki level kesalahan sistem itu 0%. Sementara untuk yang open dan free system itu dikembangkan oleh komunitas. Jadi sifatnya seperti orang main puzzle gitu ya. Jadi mana bahagian yang masih kosong, ya akan ada orang yang terlibat untuk mengisinya. Sehingga memang secara fitur tidak akan komplit seperti yang berbayar gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi Bapak dan Ibu, perusahaan raksasa teknologi hari ini misalnya kayak Google itu Bapak dan Ibu, tidak satu pun aplikasi yang dia lempar ke internet itu yang berbayar. Mereka punya search engine google.com, free kita akses. Mereka punya email, ya, mail service gmail.com, free, tanpa harus membayar kita. Mereka punya YouTube hari ini, free kita gunakan gitu. Tapi ternyata mereka nggak bangkrut kok gitu ya. Justru dengan free yang dia tawarkan, mereka mampu membangun satu komunitas global dengan jumlah miliaran orang, dan ketika itu mereka memiliki kekuatan data. Maka data yang mereka miliki itu atau semacam istilahnya mereka memiliki sebuah republik baru. Maka kemudian apa yang mereka miliki itu ternyata itu seperti semut melihat setetes madu. Maka kemudian semut-semut ini mengerubungi madu tadi. Maka perusahaan-perusahaan yang ada di luar Google itu kemudian melihat begitu banyaknya komunitas yang ada di dalamnya, maka kemudian mereka mulai gabung di sana melalui sistem advertise, misalnya melalui sistem periklanan. Maka kemudian perusahaan itu kalau mau tayang iklannya ya bayar ke Google gitu. Jadi mereka mendapatkan justru dari merchandise, dari iklan dan lain sebagainya. Dan hari ini justru Google kemudian menjadi perusahaan advertising nomor 1 di dunia, walaupun itu berbasis free, gratis gitu ya. Jadi ini yang kita lihat, bahwa tidak selamanya free itu akan menghasilkan kerugian gitu. Maka jika semua komponen tadi sudah kita pertimbangkan, maka mungkin sudah waktunya pada saat ini kita mengatakan I'm ready for a free and open POC gitu ya. Saya sudah siap untuk memulai suatu personal open course yang open dan free, yang bisa diakses oleh siapapun nantinya. Maka saya akan mencoba menjelaskan salah satu platform misalnya yang kalau untuk di Indonesia ini paling banyak dikenal dan populer digunakan, yaitu platformnya itu adalah Moodle gitu ya. Yang mana kemudian di Moodle itu ketika kita setting dia menjadi POC, maka kita bisa menciptakan apa yang kita sebutkan dengan active learning. Ya, konten-konten yang kemudian menggerakkan para peserta didik kita untuk secara aktif mereka belajar. Kalau kita lihat di Udemy, di Coursera, dan penyedia MOOC lainnya, itu memang rata-rata konten yang mereka kembangkan itu adalah video based gitu ya. Sehingga aktivitas di dalamnya itu ya diawali dengan para siswa kita atau mahasiswa kita menyaksikan tayangan dengan durasi menit tertentu, lalu kemudian mereka mendengarkan penjelasan, memberikan refleksi,
lalu kemudian mereka akan mampu memiliki suatu transpersonal dari konten yang dia pelajari gitu ya. Maka tidak sedikit Bapak dan Ibu hari ini kita temui di dunia IT misalnya, bahwa yang bisa menjadi seorang programmer itu tidak selamanya adalah mahasiswa informatika, mahasiswa ilmu komputer, tidak. Bahkan ternyata kemudian seorang mahasiswa ilmu sosial pun itu ternyata kemudian mereka bisa menjadi seorang programmer. Kenapa demikian gitu ya? Karena salah satu keunggulannya itu adalah dengan pola belajar yang aktif tadi. Maka kemudian dengan video base seorang pembelajar tadi dia bisa mengikuti tutorial itu, walaupun pada awalnya adalah mereka belajar secara otodidak melalui tayangan video gitu ya. Tapi lama-lama kemudian dengan drill and practice pada akhirnya itu menjadi skill. Ketika itu sudah menjadi skill, walaupun dia mungkin seorang sarjana agama, seorang sarjana ekonomi, ternyata bisa bikin program. Dan bahkan Bapak dan Ibu, tidak sedikit aplikasi Android yang ada di Google Play sana itu dibangun oleh anak-anak sekolahan ya. Mereka masih berada di sekolah dasar, di SMP, ternyata kemudian mampu melahirkan konten-konten edukasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang sesuai dengan level jenjang mereka gitu ya. Maka kemudian Bapak dan Ibu, ini secara best practice-nya. Tetapi kalau kita ingin mengembangkan POOC itu dengan konsep content development-nya mendekati academic style, artinya betul-betul POOC itu tidak menjadi seperti free course yang lepas, maka betul-betul kita rencanakan kontennya dengan pendekatan akademik. Maka kemudian ya kita sediakanlah teaching materialnya ya. Teaching material itu ya bisa dalam bentuk nanti reading material, lalu kemudian fasilitas diskusi, lalu kemudian diskusi itu kita review ya, sehingga kemudian terjadi interaksi betul-betul seperti proses akademik, tetapi itu dikelola secara personal oleh individu mahasiswa atau individu guru atau individu dosen gitu. Nah, maka kemudian Bapak dan Ibu, untuk proses pengembangannya itu pertama tentu kita susun terlebih dahulu lesson kurikulanya. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kita susun terlebih dahulu kurikulum di dalam POC kita, apa sih yang mau kita berikan. Artinya tentu struktur kontennya tidak seperti konten perkuliahan, tetapi memiliki satu sub kompetensi atau skill di dalamnya. Misalnya kalau di perkuliahan itu kita mungkin mata kuliahnya adalah basis data, pengantar basis data misalnya. Maka mungkin saja di POC nanti kita tidak membicarakan tentang apa itu basis data, tapi mungkin bisa kita langsung memberikan materi tentang how to design a good database, misalnya seperti itu. Jadi betul-betul kita langsung terjun kepada skill tentang bagaimana mendesain database itu yang baik, gitu. Kalau di dalam materi lain misalnya ada pengantar bisnis digital di Fakultas Ekonomi misalnya, maka kemudian kita berikan, kalau di sana membicarakan mulai dari konsep, teori, sampai kepada bagaimana bisnis digital itu dilakukan, maka di POC kita kemas dia kurikulanya menjadi digital marketing course, menjadi DMC. Jadi kita tidak tetap meramu dari pendekatan akademik, tapi kita tarik keluar agar dia menjadi satu skill kompetensi yang nanti setelah para peserta mengikuti itu mereka ready to use, siap mengimplementasikannya, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, kita kembangkan konten. Ya sebaiknya sih dalam bentuk video base, karena dengan video base orang bisa langsung melihat apa yang kita berikan, apa yang kita praktekkan, lalu kemudian mereka bisa mempause, bisa menghentikan sejenak sampai dia bisa memahami langkahnya. Misalnya kalau kayak di dalam bidang programming, maka nanti kita bikin video codingnya gitu, tapi jangan di skip-skip. Karena kalau di skip-skip berarti ada sesuatu yang dirahasiakan gitu ya. Tapi kita buka aja gitu. Kita buka aja mulai dari coding baris pertama sampai kemudian menjadi aplikasi utuh. Tapi video itu nanti kita potong-potong berdasarkan fungsi dari masing-masingnya. Sehingga ketika seseorang mengikuti course di POOC kita, maka pada akhirnya mereka bisa memiliki skill seperti yang kita miliki.
Walaupun pada saat itu seperti seorang pembalap gitu ya, mungkin pada saat itu dia baru belajar untuk mengendarai motor 1000 cc, ya pelan aja dulu gitu ya, sampai dia betul-betul menjadi mahir, lalu kemudian menjadi seorang pembalap. Maka gitu juga lah kira-kira dengan kita. Mungkin pada awal dia menyaksikan video, setiap kata, setiap sintak yang kita ketikkan dia ikutin, dia pause, dia hentikan, dia buka lagi di laptopnya, dia bikin lagi seperti itu. Ketika kita eksekusi, dia coba eksekusi. Mungkin pada awal ketika dia mengembangkan itu betul-betul tutorial base. Tapi pada akhirnya ketika itu dilakukan berulang-ulang, pada akhirnya dia memahami, oh ternyata sintak ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk ini. Maka pada akhirnya itu berubah menjadi skill, gitu. Lalu kemudian bisa juga kita lengkapi dengan elektronik modul-modul elektronik. Misalnya apa Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, bisa saja kemudian kita sertakan dengan modul-modul latihan dalam format PDF yang dilengkapi dengan screenshot. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar para peserta bisa membaca lebih santai dari modul yang kita berikan. Kalau ngikutin video mungkin dia agak agak terasa seperti under pressure ngikutinnya, maka kemudian dia bisa dengan elektronik modul yang kita sediakan, lalu kemudian mereka bisa membacanya terlebih dahulu sebelum mulai mempraktekkan. Lalu yang keempat adalah kita desain student activity-nya. Akan seperti apa sih mahasiswa nanti mengikuti program ini? Misalnya ketika kita buat aktivitasnya konten tadi berbasis video. Setelah mereka menyaksikan video tayangan tadi, kira-kira mau diapakan? Apa aktivitas yang mau kita berikan kepada para peserta POC kita agar kemudian dia betul-betul care dengan isi konten video itu gitu. Dan tentu saja apalagi di dalam konsep POC ini, anak didik kita hari ini mereka adalah generasi Z, generasi milenial. Mereka tidak suka dengan hal-hal yang penjabaran yang panjang lebar gitu ya. Makanya kemudian melahirkan konsep yang kita sebut dengan micro learning, di mana kemudian modul-modul konten-konten pembelajaran itu dipecah menjadi modul-modul yang dalam ukuran mikro, sehingga kemudian ya sesuai dengan kehidupan mereka gitu ya. Konten yang panjang-panjang mereka nggak ker gitu. Percaya nggak Bapak dan Ibu demikian? Ya, lihatlah dari perilaku mereka ketika mengirim chat ke kita gitu ya. Kadang mengucapkan kata-kata itu diringkas-ringkas. Kalau sempat ada yang men-share konten di WA itu isinya panjang, itu pasti yang ngirim itu adalah seseorang yang hidup di masa lalu tapi belajar untuk berinteraksi di masa sekarang gitu. Ya, tapi kalau anak-anak sekarang mereka cenderung untuk mengirim pesan itu pendek dan cepat gitu ya. Makanya lahirlah microblogging. Kalau dahulu kita kenal weblog, lalu kemudian muncul Twitter dengan microbloggingnya, Instagram dengan image based bloggingnya gitu ya, Facebook dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah cerminan perilaku. Jadi mereka cenderung bekerja dengan temporary memory, dengan memory workingnya, dengan short term memorinya, bukan dengan long term memory gitu ya. Makanya kemudian kita harus selalu sering mengingatkan anak didik kita, karena memang itu habit yang terjadi. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan kondisi kita dahulu. Kalau dahulu kita mungkin bisa menghafal bacaan yang dengan durasi yang panjang gitu ya. Tapi anak-anak didik kita sekarang susah untuk dibuat seperti itu. Maka repetisi, pengulangan dan secara terus-menerus itulah yang bisa kita lakukan agar kemudian mereka memiliki kemampuan to analyze, to evaluate tadi. Dan terakhir baru kemudian mereka hore gitu ya. Aku lulus, aku mendapatkan sertifikat. Aku dapat 2 loh sertifikatnya. Ketika dia cerita ke temannya, aku dapat 2 loh. Pertama, aku dapat sertifikat completion, dan yang kedua aku mendapatkan sertifikat pengakuan skill di dalam bidang ini. Kira-kira seperti itu. Maka Bapak dan Ibu dengan konsep penyusunan timeline untuk POC konten seperti ini Bapak dan Ibu, maka apa yang kita kembangkan secara personal itu akan jelas target akhirnya di mana gitu ya. Nah,
terkait dengan kontennya sendiri Bapak dan Ibu, sebenarnya kita bisa saja menggunakan teknologi-teknologi hari ini, misalnya teknologi virtual, ya, di mana kemudian dengan teknologi virtual suatu objek yang abstrak itu bisa menjadi nyata, bisa dibuatkan simulasinya. Ini kelebihan yang kita bisa terima dari kehadiran teknologi virtual, sehingga dengan virtual reality sesuatu yang abstrak bisa menjadi nyata di hadapan anak didik kita. Maka untuk membangun teknologi ini kita membutuhkan dua aspek, baik hardware maupun software. Dari sisi hardware-nya tentu kita membutuhkan teknologi-teknologi yang memungkinkan membuat ilusi 3 dimensi, sedangkan dari sisi software-nya kita membutuhkan perangkat-perangkat yang untuk pengolahan teknologi virtual environment-nya. Dan dari sisi pemanfaatannya sendiri ada yang kita sebut dengan fully immersive simulation, maka kemudian mereka betul-betul full di dalam pembelajaran secara simulasi. Yang kedua ada yang semi immersive, dan yang ketiga ada yang non immersive simulation. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau yang paling atas itu adalah fully immersive simulation. Jadi mereka itu betul-betul dengan peralatan virtual yang dimiliki, maka kemudian mereka bisa mengakses konten misalnya seolah-olah dia berada di dalam lingkungan virtual yang kita buat. Ini mungkin agak ya boleh kita katakan suatu aspek teknologi yang berada pada kategori high level teknologi gitu ya. Mungkin masuk dalam kategori very high level teknologi untuk dunia pendidikan gitu ya. Contoh yang kedua adalah semi immersive simulation. Nah, ini barangkali Bapak dan Ibu bisa kita gunakan untuk membangun apa yang kita sebut dengan virtual laboratorium gitu ya. Kayak ini Bapak dan Ibu, ini semi immersive simulation. Jadi seorang pilot sebelum dia memiliki pengalaman terbang nyata, maka kemudian dia berada dulu di sebuah kokpit simulasi gitu, sehingga kemudian sampai dia betul-betul berhasil mendaratkan pesawat di dalam kokpit simulasi itu, di mana walaupun dia tidak memiliki resiko kecelakaan, tetapi semua kondisi goncangan dan kondisi real dari pekerjaan seorang pilot itu diberikan di dalam lingkungan virtual seperti ini. Dan yang terakhir adalah non-immersive simulation. Nah, kita lihat seperti ini usernya berada di luar dari sistem. Jadi kemudian mereka berinteraksi dengan sistem yang ada di depannya. Kira-kira seperti itu. Ini barangkali hanya tool yang bisa kita gunakan kalau kemudian kita ingin memberikan pengalaman experience dunia teknologi virtual itu kepada anak didik kita gitu ya. Ini untuk pengembangan konten yang lebih kompleks gitu ya. Dan kemudian di samping itu juga kita bisa memanfaatkan teknologi mobile. Kenapa Pak dan Ibu saya menilai ini menjadi sesuatu yang penting dengan teknologi mobile itu? Boleh kita katakan Bapak dan Ibu, hari ini tidak ada lagi orang yang tidak memiliki perangkat device mobile smartphone gitu ya. Sehingga jangankan mahasiswa kita saja Bapak dan Ibu kadangkala lebih cenderung untuk melihat informasi melalui smartphone sebelum nanti kemudian kita membuka perangkat komputasi kita seperti laptop dan lain sebagainya untuk melakukan proses pencaharian konten ataupun pembuatan konten. Ketika kita merasa bahwa apa yang kita temukan di smartphone itu tidak akan apa yang kita temukan di smartphone itu membutuhkan perangkat komputasi, barulah kemudian kita bekerja dengan komputer dan laptop kita. Tapi selagi itu masih bisa dihandle oleh handphone, ya pada akhirnya kita bekerja dengan smartphone aja gitu. Nah, ini makanya kecenderungan seperti itu kenapa kemudian kita tidak fasilitasi juga kemungkinan mereka untuk para pengguna POC yang kita kembangkan mengakses konten belajar itu melalui perangkat mobile yang kita sebut dengan mobile learning. Nah, secara konsep best practice-nya di dalam mobile learning design itu pertama betul-betul subject matter gitu ya. Artinya kita to the point what kind of skill yang akan mereka dapatkan gitu ya. Kita tidak bicara panjang lebar tentang preambul lalu kemudian teori-teori yang banyak gitu ya, tapi langsung kepada subject matter-nya. Lalu kemudian easy to follow navigation, bahwa yang digunakan oleh mahasiswa kita tadi adalah merupakan perangkat mobile
yang sifatnya adalah smart device dan micro device. Maka navigasi yang kita desain harus betul-betul mudah untuk digunakan. Lalu kemudian memfasilitasi pola interaksi, kemudian social interaction, memungkinkan antar sesama peserta saling berinteraksi. Lalu kemudian jelas goal dan rewardnya, serta ada mekanisme game yang kita sertakan. Artinya apa Pak dan Ibu? Minimal adalah sistem ranking kita terapkan gitu. Sehingga kemudian nanti para peserta itu saling berlomba untuk memperoleh gain score yang paling yang tertinggi dan terbaik gitu. Oke, maka metode lain adalah ada 4 metode atau cara yang kita gunakan untuk mendeliver mobile learning itu. Yang pertama ya bisa dengan melalui mobile apps yang ada di App Store maupun di Google Play misalnya, atau dalam bentuk dedicated games, ya game yang bisa di-download lalu kemudian mereka langsung bermain di game itu secara utuh tanpa harus terkoneksi lagi ke jaringan, atau melalui online videos ya, di delivery konten itu melalui perangkat mobile tapi berbasis online video, atau bisa juga melalui mobile optimized website. Nah, dalam kesempatan ini mungkin bisa kita ambil opsi yang keempat ini, mobile optimized website. Jadi kalau kita bangun personal open online course kita berbasis Moodle, maka Moodle sendiri sudah menyediakan mobile Moodle application. Jadi nanti kita tinggal men-share akun yang alamat dari POOC yang kita bangun, lalu kemudian audien atau calon peserta didik, kemudian mereka bisa mengakses melalui aplikasi mobile Moodle, misalnya seperti itu. Oke, ini saya mencoba memberikan best practice-nya ya gitu ya. Walaupun sebenarnya secara institusional mungkin Bapak Ibu dan teman-teman serta adik-adik mahasiswa sudah pernah berinteraksi juga dengan yang kita sebut dengan e-learningnya kampus gitu ya. Tetapi tidak ada salahnya kalau kemudian kita buat dengan personal, menjadi sesuatu yang personal, karena dengan personal kita melepaskan diri dari dari mekanisme yang kaku dan rigid di perguruan tinggi menjadi mekanisme yang lebih personality, sehingga kemudian kita memiliki kebebasan untuk mengekspresikan konten yang akan kita share melalui POC. Artinya apa Bapak dan Ibu? Semua tanggung jawab terhadap konten yang kita kembangkan itu menjadi tanggung jawab personal kita gitu. Tapi kalau konten itu kita share melalui institusi, maka tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang berlaku di institusional kita gitu. Agar jangan sampai nanti berada di luar dari koridor gitu ya. Oke. Salah satu contoh misalnya di Moodle sendiri mereka sudah menyediakan sebuah services untuk kita menggunakan secara free. Kenapa saya mengajak ke sini? Karena kadangkala untuk kita membangun dalam konsep seperti ini dengan self-managing domain dan hosting, artinya kita memiliki domain sendiri dan hosting sendiri, barangkali masih banyak orang yang bingung tentang bagaimana sih cara mendapatkan domain pribadi, kemudian menyewa hosting dan lain sebagainya untuk mempraktikkan pembangunan sistem sendiri itu. Kayak ini saya memiliki domain di muhammadadri.id gitu ya. Saya beli domain ini lalu kemudian saya hostingkan yang kemudian konten itu saya bangun di dalamnya ya. Jadi POC-nya nanti saya bangun di sini, mungkin menjadi subdomain poc.muhammadadri.id misalnya seperti itu. Tapi bagi adik-adik mahasiswa jika sekiranya belum memiliki alasan finansial untuk arah ini, barangkali yang free seperti ini bisa kita gunakan. Adik-adik mahasiswa bisa membuat akun di moodlecloud.com, lalu kemudian nanti Anda bisa bangun dengan nama domain Anda sendiri di bawah sebagai subdomain dari moodlecloud.com. Lalu kemudian setelah itu Anda lanjutkan dengan mengklik tombol sign up, lalu kemudian setelah itu Anda pilih yang free. Tapi kalau Anda ingin membayar ya ada ini
Anda bisa mendapatkan membayar dengan nilai $80 per tahun, maka nanti Anda bisa mendapatkan fasilitas seperti ini gitu ya. Tapi untuk kesempatan ini ya kita pilih aja sesuatu yang free gitu ya. Lalu kemudian kita lanjutkan, ya namanya yang free ya tentu kita harus setujui semua permintaan ini ya. Udah dikasih gratis sombong pula nggak mau menyetujui ini kan gitu, mana mungkin kita akan memperolehnya gitu ya. Maka kemudian kita setujui sampai pada akhirnya kemudian kita mendapatkan akun ya, dia berbasis smartphone, nanti kodenya kita sesuaikan dengan kode Indonesia, lalu kemudian pada akhirnya kita memperoleh role-nya, kita jadikan kita sebagai teacher supaya kita bisa mengisi konten di dalamnya. Nah setelah itu kita setting penamaannya, maka ini nanti akan menjadi nama domain yang akan dikunjungi oleh para peserta POC yang kita bangun berbasis Moodle gitu ya, menjadi muhammadadri.moodlecloud.com. Nah setelah itu kita terapkan verifikasi, nanti akan dikirimin ke kita 6 digit angka untuk verifikasi, lalu kita tetapkan password. Setelah itu baru kita berhasil membangunnya. Dan ini adalah halaman dari personal open online course yang kita buat dengan memanfaatkan Moodle sebagai personal learning sistemnya gitu. Dan setelah itu kita tinggal mengembangkan dan mengisi konten yang ada di dalamnya. Tutorial tentang bagaimana mengisi konten ini tersedia cukup banyak, Anda bisa secara bebas untuk memilihnya gitu ya. Dan beberapa tutorial itu juga sudah pernah saya tulis, itu saya taruh di channel YouTube saya di alpha.delta.romeo.india voice, Adri voice gitu ya. Nanti Anda bisa cari di YouTube gitu. Saya tengah membangun konten channel baru di YouTube khusus untuk pengembangan kompetensi digital learning atau teknologi enhanced learning. Itu barangkali yang bisa saya paparkan ya, kurang lebih selama hampir 90 menit ya, berjalan 95 menit. Jika ada tanggapan, pertanyaan dan lain sebagainya, kita terima dengan senang hati. Mudah-mudahan banyak pelajaran juga bisa saya dapatkan dari tanggapan dan pertanyaan teman-teman dan adik-adik mahasiswa semuanya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.